Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini judul yang saya ambil pengaruh pengalaman kerja dan penerapan kode etik profesi akuntan publik terhadap kualitas audit pada kantor akuntan publik di wilayah Kota Bandung. Latar belakang penelitian ini yaitu semakin meningkatnya persaingan di antara perusahaan-perusahaan, maka perusahaan harus meningkatkan kualitasnya, salah satunya dengan meningkatkan kualitas laporan keuangan. Dan kualitas laporan keuangan dapat dilihat dari kualitas auditnya. Kualitas audit yaitu probabilitas orang auditor dalam menentukan dan melaporkan penyelewengan yang terjadi dalam sistem akuntansi klien. Jadi semakin tinggi kualitas audit yang dihasilkan oleh auditor, maka semakin tinggi pula kepercayaan para pemakai informasi untuk menggunakan laporan keuangan. Jadi kualitas audit ini sangat penting karena dengan kualitas audit yang tinggi maka akan dihasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan. Beberapa faktor yang mempengaruhi standar audit, salah satunya yakni penerapan kode etik. Penerapan kode etik ini sudah diterapkan dalam peraturan, tapi pada kenyataannya meskipun telah ada standar yang ditetapkan, tetap saja ada banyak pelanggaran yang terjadi. Salah satunya kasus yang terjadi pada tahun 2019 yang diberitakan oleh CNBC News, yaitu terdapat 3 KAP yang terkait kasus laporan keuangan. 2 di antaranya terbukti melanggar ketentuan yang berlaku, yakni KAP Purwanto Sungkoro dan Surja dari Ernst & Young Global Limited yang terbukti melanggar Undang-Undang Pasar Modal dan Kode Etik Profesi Akuntan Publik dalam kasus penggelembungan pendapatan laporan keuangan PT Hansen International periode 2016. Sanksi yang diberikan kepada KAP tersebut yakni KAP tersebut dibekukan selama 1 tahun penuh. Tak hanya KAP Purwanto Sungkoro dan Surja, Kementerian Keuangan juga menemukan pelanggaran pada KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang, dan rekan. Mereka merupakan penanggung jawab atas laporan keuangan PT Garuda Indonesia pada tahun 2018. Sanksi yang diberikan itu pembekuan izin selama 1 tahun dan diberikan karena kesalahan laporan keuangan terkait dengan perjanjian kerja penyediaan layanan konektivitas dengan PT Mahata Aero Teknologi. Lalu kasus yang satu lagi yaitu kasus overstatement laporan keuangan tahunan PT 3 Pilar Sejahtera Food Tbk yang diaudit oleh KAP Amir, Abadi Yusuf, Arianto, Mawar, dan rekan. Namun kasus ini masih belum ada kejelasan. Dari adanya kasus-kasus tersebut terlihat adanya kualitas audit yang buruk sehingga laporan keuangan dan citra perusahaan pun rusak. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas audit, di antaranya kompetensi, tekanan waktu, pengalaman kerja, etika, serta independensi. Dan juga syarat pengauditan pada standar auditing sudah tertera pada SPAP, yaitu audit harus dilaksanakan oleh orang yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor. Lalu
Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor, dan dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama. Hal-hal berikut merupakan standar umum yang dijadikan sebagai acuan auditor independen dan kompeten dalam penelitian ini. Dalam kode etik profesi ada 4 prinsip. Yang pertama prinsip integritas, lalu prinsip objektivitas, prinsip kompetensi, serta prinsip perilaku profesional. Jadi profesi auditor merupakan profesi yang menarik karena dalam melakukan tugasnya harus mengikuti peraturan yang telah ada, namun harus juga menjaga kepercayaan dari pihak luar agar eksistensinya tetap baik dan bisa menghasilkan kualitas audit yang baik juga, sehingga laporan keuangan yang telah diaudit dapat menjadi acuan dalam mengambil keputusan. Lalu ada rumusan masalah yang menimbulkan pertanyaan penelitian: seberapa besar pengaruh pengalaman kerja auditor dan pengaruh kode etik profesi akuntan publik terhadap kualitas audit. Lalu landasan teori ada pengertian audit, jenis-jenis audit, standar audit, lalu pengalaman auditor, dan pengertian kode etik profesi akuntan publik. Lalu ada kode etik Ikatan Akuntan Indonesia terbagi menjadi 3 bagian, yaitu prinsip etika, aturan etika, dan interpretasi aturan etika. Ini ada tanggung jawab profesi, kepentingan publik, integritas, objektivitas, kompetensi, dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, perilaku profesional, standar teknis. Aturan-aturan interpretasi etika telah diatur dalam SPAP juga yang berlaku sejak tahun 2000. Ada fungsi etika, faktor-faktor yang mempengaruhi pelanggaran etika, saksi terhadap pelanggaran etika, tanggung jawab sosial kantor, akuntan publik dalam etika profesi suatu entitas bisnis. Lalu ada pengertian kualitas audit, indikator kualitas audit, lalu pengukuran kualitas audit, dan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit. Di antaranya tadi juga telah disebutkan kompetensi, tekanan waktu, pengalaman kerja, etika, lalu independensi. Lalu kerangka pemikiran yang dapat dikembangkan dari materi di atas, yaitu dari pengalaman auditor sebagai variabel X1 dan etika auditor sebagai variabel X2. Pengaruhnya kepada kualitas audit dilihat di dalam penelitian Desi Kartika Nuraini dan Desi Antika Putri terdapat pengaruh terhadap pengalaman auditor, sedangkan dalam penelitian Sana Sauzan, Binga dan Jessica serta Febrian Syamadi terdapat pengaruh etika auditor terhadap kualitas audit. Terima kasih.